Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian masih tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada materi kelas 3, tema 3 benda di sekitarku, subtema 2 wujud benda, pembelajaran yang ketiga. Pada pembelajaran yang ketiga, kita akan mempelajari materi tentang benda padat. Sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang wujud benda. Wujud benda ada 3 ya, ada benda padat, cair, dan gas. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang sifat-sifat benda padat. Benda padat. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui wujud benda terbagi menjadi 3, yakni padat, cair, dan gas. Nah, hari ini kita akan mengulas materi tentang benda padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu. Ada batu, pensil, kursi, dan lain-lain. Itu merupakan benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Yuk kita cari tahu sifat benda padat tersebut. Mari bersama-sama kita lakukan pengamatan sebagai berikut. Pertama, kalian coba amati benda-benda padat yang ada di sekitarmu. Kedua, tuliskan sifat benda padat berdasarkan pengamatanmu. Nah, setelah kalian menuliskan pendapatmu berdasarkan pengamatan, sekarang marilah kita mencoba melakukan percobaan mengetahui sifat benda padat. Percobaan mengetahui sifat benda padat. Lakukan secara berkelompok. Berkelompok di situ dengan orang tuamu saja ya, karena kalian masih keadaan sekolah di rumah. Siapkan alat dan bahannya. Yang pertama ada ember, gelas, dan kantong plastik. Langkah-langkah percobaannya: masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember, kemudian gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Langkah kedua, catatlah hasil percobaanmu ke dalam tabel di bawah ini. Lihat contoh nomor 1 ya. Nomor 1, nama bendanya adalah pensil. Pensil dimasukkan ke dalam ember, gelas, dan kantong plastik. Pertanyaannya, bentuknya berubah sesuai tempatnya tidak? Ketika pensil dimasukkan ke dalam ember, apakah pensil itu membentuk seperti ember? Ketika dimasukkan ke dalam gelas, apakah pensil itu membentuk seperti gelas? Dan ketika dimasukkan ke dalam kantong plastik, apakah pensil itu menyerupai kantong plastik? Jawabannya tidak ya, pensil itu tetap berwujud pensil lurus seperti itu. Jadi kita centang yang bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Kemudian ciri yang kedua atau sifat yang kedua kita cari dapat digenggam atau tidak dapat digenggam. Nah, pensil itu bisa dipegang nggak? Bisa dipegang ya, tentunya. Berarti dapat digenggamnya dicentang. Nah, kemudian selanjutnya kalian tentukan benda-benda yang lainnya ke dalam tabel tersebut dan kemudian tentukan centang yang bentuknya berubah atau digenggam bisa atau tidak. Selamat mengerjakan. Kamu telah melakukan percobaan ya. Hasil percobaanmu telah diperoleh juga. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda padat? Berarti benda padat mempunyai sifat yang pertama yang checklist apa? Benda padat mempunyai sifat bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah dan dapat digenggam. Selanjutnya kita belajar mengukur ya. Nah, tahukah kalian alat ukur apa saja yang bisa digunakan untuk mengukur jarak dari rumahmu ke sekolah? Berapakah jarak yang ditempuh dari rumahmu ke sekolah? Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu ya, ada perkiraannya berapa? Kemudian jika diukur sebenarnya berapa? Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Mari kita lihat dalam peta tersebut, jarak dari rumah Dayu ke sekolah adalah 6 km. Sedangkan dari sekolah ke pasar jaraknya 7 km. Jadi jarak rumah Dayu ke pasar adalah, kita ke sekolah dulu baru lanjut ke pasar. Ke sekolah 6, ke pasar 7, berarti 6 ditambah 7 sama dengan 13
km. Kita lihat contoh yang kedua. Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bus. Jarak Jakarta ke Bandung 130 km. Bus telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter. Berapakah sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut? Untuk lebih mudahnya, kita buat gambar. Jakarta ke Bandung jaraknya adalah 130 km. Bus sudah melaju sejauh 50.000 meter. 50.000 meter itu berapa kilometer? Kalau 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Berarti kalau 50.000 meter kita bagi 1000 jadi 50 kilometer. Berarti jarak bus sudah melaju sejauh 50 kilometer. Berarti kurangnya berapa biar sampai ke tujuan? Berarti dikurangi saja itu 130 dikurangi 50 sama dengan 80 km. Selanjutnya silakan kalian kerjakan latihan soal yang telah disediakan. Selamat belajar.